Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan testimoni. Saya minta didampingi Pak Adrian ya. Pak, di sini Pak. Testimoni saya coba urut. Hari Kamis 21 November 2019. Pada saat itu saya, Adrian, dan almarhum Syukur rapat di Roxy, jadi H-2. Kami pada saat itu membahas mengenai program Dewan Kehormatan Pusat. Yang menarik pada saat terakhir itu, ini ada saksinya, kita bicara mengenai persahabatan. Belum pernah puluhan tahun saya dengan beliau itu membicarakan tentang persahabatan. Kira-kira begini, Mas, persahabatan kita ini luar biasa ya. Itu real. Maksudnya apa, Mas? Apapun yang sampean sampaikan ke saya, kata-kata apapun, saya tidak pernah tersinggung. Dan apapun yang saya lontarkan ke sampean juga tidak pernah tersinggung. Untuk diketahui, canda kita ini keterlaluan kadang-kadang. Dan karena saking keterlaluannya, yang paling menikmati itu Mbak Ati biasanya. Kalau kita sudah bercanda, ada yang cikikan ketawa-tawa di pojok itu namanya Mbak Ati. Dan beliau sangat menikmati sekali. Jadi pada saat itu kita mengkaji mengenai persahabatan. Setelah rapat selesai, belum selesai kita merayakan ulang tahun Noni, sekretariat INI. Ada kue dari Bu Lita, situ kita rayakan Bu. Kita berempat waktu itu. Setelah itu kita pulang. Itulah hari Kamis H-2. Hari Jumat di Hotel Sahid Jaya, beliau memberikan sebagai narasumber mewakili DKP. Ada hal yang perlu saya sampaikan pada saat kepergian beliau. Mas, sepatu itu saya simpen, Mas. Saya simpen. Kami bercandanya keterlaluan. Hari Kamis di Roxy itu, ini Pak Adrian melihat sepatu saya pecah, Pak. Jadi telapaknya itu pecah. Dan itu menjadi topik Mas Syukur. Sampai ini notaris tapi sepatu kayak gini. Itu kira-kira disampaikan. Hari Jumat setelah dia memberikan sebagai narasumber, kami duduk biasa berdua. Ini adalah ahli hisab. Selalu saya dan Syukur itu berjam-jam merokok dan mengopi sampai saat kita sholat Jumat. Sholat Jumat berjalan karena sudah terlambat, kita dapat di pojokan dekat WC. Pada saat pulang sholat Jumat itu kita melewati hari hujan ya, hari Jumat itu melewati genangan air. Beliau pesan, Mas, hati-hati jalannya. Kenapa? Itu ada air, sepatu sampean bocor. Kembali saya katakan, sepatu itu saya simpan, Mas. Kemudian permintaan terakhir dari beliau 3 kali disampaikan ke saya, udah temani saya untuk melaksanakan tugas DKP melantik Sahrudin di Banten. Mas, aku udah iso, Mas. Kenapa? Habis ini saya yang manggung. Kebetulan saya juga sebagai narasumber di rapat majelis pengawas.
Gak bisa 2 kali, temenin saya Mas. Kalaulah saya tahu bahwa hari itu hari terakhir saya dengan dia, pasti akan saya temani. Ya sudah Mas, kalau sampai nggak bisa, cariin saya Gojek, Gokar, bookingin saya. Kenapa? Saya nginepnya di Royal, Atik ada di sana, jadi mobil tinggal di sana. Saya bookingin, masuk pun. Kalau saya tahu ini hari terakhir kita bersama, saya antar Mas. Saya tinggalkan tugas saya. Kita bercanda keterlaluan, candanya luar biasa. Orang yang mendengar canda kita pasti akan mengatakan ini keterlaluan. Namun satu hal yang saya lihat dari Mas Syukur, dia mengajarkan saya, serius apapun tepuk tangan untuk kamu, sehebat apapun kamu bernyanyi, jangan pernah merasa lebih. Itu saya ingat. Bagi Syukur, seorang Adrian itu tidak ada apa-apanya. Bagi kami, Syukur itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Bapak dan Ibu tahu gelar kami untuk Syukur. Ini mungkin maaf saja, gelarnya adalah Ustadz Bodong. Karena kami tidak mau Mas Syukur itu terbawa merasa lebih karena kehebatannya dalam menjalankan agama. Dan Bapak tahu apa sebutan Syukur kepada kami? Mas, kalau sampai yang disuruh duduk di depan itu bukan karena sampai hebat, bukan, karena sampai udah tua, sampai tidak ada apa-apanya. Itu sebuah pelajaran. Sampai saat sekarang saya ingat, jangan merasa lebih dari siapapun. Dengan kehidupan bersahajanya, dengan kehidupan yang sederhana, dan saya tidak pernah melihat puluhan tahun ya Pak Adrian ya, kita bersama, saya tidak pernah melihat dia bersedih. Apapun kejadiannya, saya tidak pernah melihat dia kecewa. Ya sudah. Jadi testimoni saya ini berakhir pada hari Jumat setelah Gojek beliau pulang, dan setelah itu saya menjadi narasumber. Kemudian ketemu Pak Adrian, bicara di Hotel Sahih, saya pulang. Saya tidak menginap di hotel. Jadi hanya itu jedanya. Setelah pulang saya capek, saya tidur. Saya bangun siang mendapatkan SMS dari Mbak Is kalau nggak salah. Saya telepon teman saya ini, Pak Adrian. Panik Pak, panik. Adrian panik. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Saya cek dulu, dicek oleh Adrian betul. Apa yang kita lakukan itu komunikasi kita berdua. Ini saking paniknya. Hari masih jam berapa jam? Baru mendengar itu mungkin. Kamu keluar dari rumah sekarang, kamu standby di jalan. Kemananya nanti saya tahu, saya kasih tahu. Saya ikutin Pak, 3 jam saya menunggu. Pak Adrian, saya kemana? Ada yang mengatakan ke makam di Jakarta, ada yang bla bla bla. Akhirnya kita malam itu ke rumah Mas Syukur, dan betul kami temui kenyataan. Kami menemui almarhum sudah kaku dan mencoba untuk berbuat semaksimal mungkin, berdoa
meyakinkan bahwa beliau orang baik, banyak pelajaran. Dan saya merasa Pak Adrian tidak akan sanggup bicara karena dari pergaulan yang paling dekat dengan Pak Syukur adalah Pak Adrian. Kalau saya ini kesannya menurut Irwan saya adalah lawan berat Mas Syukur. Pernah ada yang mengatakan kita kompak. Tidak. Saya mengatakan dalam suatu forum, Pak Adrian, kami berbeda. Saya Risbet Syukur itu beda. Adrianlah yang mempersatukan kami. Jangan biarkan kami bertiga, karena dari pemikiran kami sebetulnya berbeda. Tapi di perbedaan itulah kita berdiskusi. Alhamdulillah persahabatan itu masih terjaga sampai sekarang. Saya tidak melihat Mas Dipo, apalagi barangkali yang sering bersama-sama. Itu saja testimoni saya. Akhirnya Sabtu itu saya mendengar berita dan saya akan mencoba menyanyikan dalam versi cowoknya Pak Adrian. Silakan Pak. Terima kasih sudah.